berarti bukan. Berat Pak ya. Pak, ini menarik soal RJ nih ya Mas. 8, 2 udah minta maaf, 6 nggak minta maaf, dan Mas Roy juga masih mau terus. Pasti nggak bakal minta maaf ya. Oh, Sampai iya, ini iya, terbuka, terang benderang Pak ya. Kalau ini di satu paketkan bahwa hakim melihat ini sudah ada penetapan restoratif justice tadi, RJ yang 2 orang tadi, artinya bisa 6 ini dianggap turut juga meminta maaf nggak Pak? Nggak bisa. Meski yang 2 ini kalau misalnya dianggap satu paket Pak ya, semua keseluruhan. Jadi permintaan maaf ini atas nama keseluruhan, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya RJ itu kan tidak sembarang, tidak semua pasal. Misalnya ada perampokan, pembunuhan, pelakunya 20. Pelaku 20. Yang satu kebetulan masih keponakan, misalnya penting ngerampok harta saudara ya kan. Terus ya saya minta maaf saya tolong dimaafkan, tolong di RJ-kan ya. Nggak bisa, tetap kena semuanya. Makanya ada pasal penyertaan dalam penjelasan buku ke-1 KUHP itu, ada penyertaan itu yang sulit dibantah. Oh, nggak bisa parsial satu masing-masing Pak ya? Nggak bisa. Permintaan maaf itu bukan permintaan seperti halal bihalal, bukan. Permintaan maaf itu peristiwanya akan dilupakan semua, kembali ke kondisi sepertinya tidak ada peristiwa itu. Gitu loh. Terakhir pas diminta keterangan Pak untuk saksi meringankan Mas Roy, berapa lama Pak pertanyaan itu dari penyidik menjelaskan itu kan acara pidana yang baru Pak ya, Bapak menjelaskan juga KUHP yang baru Pak ya. Dari teman-teman penyidik cukup. Saya paling cepat karena saya ya kan diskusi dulu sama ini, keterangan apa yang saya sampaikan kan meringankan. Saya bukan saksi fakta, kalau saksi fakta kan diganti sama penyidik. Saya diskusi dulu, masalah apa nih? Ini, saya berikan jawabannya gini. Nah, berikutnya masalah apa nih? Diskusi dulu ini. Oke. Nggak banyak, saya mau cepat selesai saya. Oh, sebentar. Ada rencana mau dimintain keterangan kembali Pak dari penyidik soal? Belum. Jadi kalau saya memang sejak saya berdinas juga saya kan paling anti kriminalisasi. Dimanapun lah. Setiap ada kriminalisasi pasti hadir. Mulai dari aktif dulu. Jadi saya tidak pernah mencari udah pensiun sensasi, enggak. Pokoknya karakter saya, nurani saya mengatakan tolong kamu hadir kalau ada orang dikriminalisasi. Karena kamu waktu jadi anggota Polri aktif juga anti kriminalisasi seperti itu. Makanya saya belajar tentang undang-undang yang baru, yang lama. Nah, otak kita selalu kita gunakan seperti itu. Iya, kita lihat Pak Ugro ini selalu hadir ya. Beberapa kasus-kasus dari mulai Vina Cirebon ya Pak ya, kalau ingat. Iya, Eki Vina Cirebon. Ya. Kemarin ada lagi waktu di mana? Di Pati. Yang dikriminalisasi juga nih warga masyarakat oleh bupatinya Pak Sudewo itu kan. Nah, itu juga saya hadir. Sekarang tersangka. Pasalnya apa? Ya kan? Menutup jalan masa dikenakan pidana. Pasal 192, 160, 169 KUHP. Ya, menutup jalan nanti kalau Gubernur DKI bikin Car Free Day kan bisa ditangkap polisi melanggar pasal yang sama kan. Analoginya kan seperti itu kan bahaya itu seperti itu. Pak, ini sedikit aja saya mumpung soal ini Pak ya, soal reformasi Polri ini Pak. Kan Pak Guru kan terakhir Wakapolri Pak ya. Ngeliat polisi sekarang dan ada 2 lembaga kayak itu soal reformasi Polri, Presiden dan bentukan Pak Kapolri. Kemudian Pak Ugro merasakan sendiri di terakhir sebagai saksi ahli. Ini gimana Pak melihat junior Bapak sekarang? Ya, sebetulnya Polri itu yang diperkuat satu pengawasan oleh Propam. Yang harus diperkuat sekarang. Diperkuat. Kenapa? Propam itu sebaiknya dipimpin oleh bintang 3. Bintang 3. Karena kalau suatu saat kemungkinan, tanda petik ya, tidak kondisi sekarang, kemungkinan ada pelanggaran etika oleh Kapolri, itu Propam tinggal dinaikkan bintang 4 lokal untuk bisa mencidangkan, tapi tidak melalui kode etik, tapi Dewan Kehormatan. Jadi saya mengusulkan kalau bisa, selain ada Dewan Kode Etik, juga ada Dewan Kehormatan. Bintang 4 lokal itu apa maksudnya Pak? Bintang 4 lokal hanya dipakai saat menangani seperti itu. Jadi seperti gini, kalau ada upacara pemakaman, misalnya meninggal bintang 2. Nah, bintang 2 habis nih, nggak ada lagi nih. Dicarikan bintang 3 juga tidak ada, akhirnya ada bintang 1. Nah, pemakaman kan itu harus pangkatnya sama dengan yang meninggal. Akhirnya bintang 1 dinaikkan
bintang 2 lokal hanya untuk upacara itu. Habis itu kembali ke bintang 1 lagi. Oh, itu memang ada Pak ya? Ada hanya berapa menit atau berapa hari seperti bisa. Bintang 4 lokal ya? Bukan bintang kehormatan loh ya, bukan. Tapi bintang bintang lokal ya, bintang lokal. Ada tituler, ada lokal seperti itu. Kalau yang sekarang berapa? Bintang 2 Pak? Bintang 2 itu. Jadi kalau Propam itu diperkuat, ya anggota Propam Polri itu nanti di Mabes Polri itu paling rendah AKBP lah. Yang sudah pernah jadi Kapolres, dan dia nanti naik pangkat jabatan di Propam itu bisa sampai bintang 2 dengan jabatan fungsional. Oke. Menyidangkan ini dan jabatan fungsional. Ya. Nah, setelah bintang 2 di Propam, dia bisa jadi Kapolda seperti itu. Kalau yang ada sekarang perbaikannya itu menurut Bapak selain itu apa Pak? Ya harusnya paralel ya, perbaikan sekarang misalnya. Ya, paralel semua. Peraturan-peraturan Kapolri yang sebenarnya sudah bagus mengingatkan kembali, seperti peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Jadi misalnya penanganan unjuk rasa, penanganan unjuk rasa tidak harus dengan kekuatan water cannon seperti itu, kemudian dengan senjata, nggak perlu. Polisi berseragam hadir itu sesuai dengan tahapan dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tadi, yaitu nanti pada saat ada kegiatan masyarakat di situ, kehadiran polisi sudah memberikan efek deteren. Oh, ada polisi. Oh, ada polisi. Nah, kalau mereka nanti meningkat situasi agak ada ancaman sedikit, nah, polisi menggunakan perintah lisan. Nah, perintah lisan itu juga perintah undang-undang. Jangan langsung maju serbu, nggak ada. Itu seperti itu nggak ada. Kita ini bukan perang membunuh atau dibunuh, bukan. Kill atau bikin, bukan. Jadi menghadapi massa itu ya namanya saya pengendali massa, bukan barmas, pembubaran massa, bukan kita. Tapi kan kita kalau lihat demonstran sekarang ini Pak, kadang-kadang juga ada mungkin beberapa ya suka di luar kendali, suka provokasi gitu ya. Ya mungkin polisi langsung hadir water cannon gitu Pak buat antisipasi. Kuncinya komunikasi kok. Makanya peralatan utama sistem kesenjataan Polri itu bukan senjata M16, ya kan? Bukan senjata berat, bukan. Tank, bukan. Komunikasi. Polisi komunikasi, sampaikan kalau misalnya ada masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi datang. Selamat pagi, kami sudah menerima permintaan Anda, silahkan dilaksanakan dengan tertib, kami akan amankan di sini. Udah. Kalau mereka nanti sengaja mancing ribut, ya pasukan BRIMOB sudah siap. Nah, pasukan BRIMOB sudah siap. Ada tahapan juga. Oh, ada lagi. Undang-undang, semua senjata, benda-benda yang mengganggu, menciptakan gangguan terhadap jiwa dan tubuh manusia, letakkan di tanah. Jadi kalau ada yang membawa parang dan letakkan di tanah. Nah, nanti ada tahapan lagi. Bila diri ringan dulu. Ada tahapannya betul. Makanya polisi kan dilatih bila diri juga. Tidak langsung main gebuk, main nggak ada soalnya. Nah itu perlu diingatkan kembali ke pribadian Polri sebagai insan tribrata dan catur prasetya itu dalam rangka reformasi tadi. Gitu. Kemudian pendidikan itu juga perlu dicek kembali, nggak perlu lagi misalnya seleksi dan sebagainya. Jadi bukan khusus mau pergantian Kapolri itu enggak. Nah, tapi dibikin peraturan misalnya jabatan Kapolri misalnya maksimal 3 tahun atau 3 tahun setengah lah. Seperti dulu kan bukan peraturan tapi norma. Norma apa ya? Norma. Jadi Kapolri itu rata-rata nggak sampai 4 tahun. Iya. Ya kan. Jadi misalnya Kapolri zaman yang saya tahu ya zaman Pak Tanto, kemudian Pak Bambang Indarso. Pak BHD. Nanti Pak Kapolri 74. Kemudian begitu ganti 75. Nggak bisa langsung 78. Saya atau kawan saya naik dulu nggak bisa. Karena pendidikan di AKBRI itu kan 4 tahun. Ya kan? Iya, 4 tahun. Saya 78, berarti di bawah saya ada 80, 81, 82. Ya kan? Nah, kalau saya masih ada waktu 3 tahun, dipimpin yang paling junior ini kan ada gimana? Kondisi kejiwaan yang psikologis walaupun saya ungkapkan keluar nggak bisa, tapi kan wah kurang ajar nih seperti ini kan gitu. Tapi kan itu nggak bagus ya. Itu norma tadi itu Pak ya. Makanya presiden itu harus percaya TNI dan Polri itu mengatur rumahnya sendiri, jangan presiden ikut-ikut. Seperti 2015 tiba-tiba pemberhentian Pak Sutarman. Nah, itu kan repot seperti itu nanti. Nggak bisa. Waktu itu setelah Pak Sutarman siapa ya? Setelah Pak Sutarman, waktu itu siapa ya Pak? Nah, Pak Sutarman dicopot. Ribut kan?
situasi akhirnya Pak Badrodin naik. Oh, Pak Badrodin Haiti ya. Nah, setelah Pak Badrodin naik, kenapa langsung Pak Tito? Seharusnya Pak Badrodin naik, gantinya diambil yang di Banyak Persis adalah Pak Budi Gunawan. Levelnya ya. Nah, habis Pak Budi Gunawan, diambil yang berikutnya. Mungkin ada Pak Saprudin almarhum, atau Pak siapa dulu yang mantan Kabar Eskrim di situ. 85 kan ada. Kita nih dulu tahu, masih junior, siapa calon Kapolri kita bisa membaca. Yang punya prestasi nih. Adi Makayasa nih, Pak. Oh tidak, dulu kan tidak ada Adi Makayasa. Iya. Ya? Dulu Kapolri misalnya Pak Anton Sujarwo, jenderal dari Brimob kan. Ya. Nah, kemudian siapa? Oh ini pasti ganti suatu Pak Sanusi. Jadi Pak Sanusi. Habis Pak Sanusi siapa? Ini urutannya kita lihat. Dan itu benar ya. Iya, dan itu kita yang junior melihat prestasinya. Bukan kaget, kok jadi Kapolri gitu kan, nggak enak seperti itu. Pak Guru, ini terakhir Pak, kita kembali lagi soal Pak Mas Roy Suryo tadi ya. Jadi kita mau menegaskan bahwa SP3 itu bukan permintaan dari Mas Roy, Mas Risman dan Ibu Dr. Tifa. Tapi memang ada prosedur hukum yang secara keahlian Bapak dilihat ini ada yang kurang pas gitu Pak Guru. Iya. Jadi ke-6-6-nya juga tidak minta maaf seperti itu. Kan ada Bu Kurnia, terus Pak Rizal Fadilah, sama lagi Pak Rustam Effendi. Juga tidak minta maaf. Ya udah. Ingin, ya tolong dibuka dulu. Dugaan ijazah palsu ini benar atau enggak? Udah itu dulu aja. Ya. Dan sekarang sudah dapat yang kopi dari sebagai bukti primer mungkin ya. Yang dari KPU. Oh, yang Bu Natu Asilalah itu. Ya, Bu Natu melalui KIP tadi kan. Ya. Nah itu kan sudah barang bukti, udah jelas. Seperti itu. Jadi artinya sampai ini terakhir nih Pak ya, kira-kira Pak. Terakhir yang mau disampaikan apa Pak dari tim Mas Roy Suryo soal ini, soal SP3 tetap lanjut atau memang ada memang mediasi lain dari pihak sebelah atau gimana Pak? Ya sebetulnya kembalikan lagi gini, jadi jangan menempatkan masyarakat tidak ada persamaan dalam hukum lah. Jadi kita juga tidak memaksakan bahwa seseorang harus ditahan atau tidak. Yang jadi persoalan itu kalau ada indikasi ditahan itu aja. Ditahan itu tidak wajib, ada ketentuannya, ya kan? Takut kalau dia penjahat kelas berat melarikan diri. Ya. Jadi itu keyakinan penyidik itu kan dilatih di situ. Takut merusak barang bukti. Tapi kalau merusak barang bukti, dari mana merusak barang bukti? Oh, barang bukti udah disita. Nah, itu kadang-kadang alasan pembenaran di hukum acara pidana seperti itu, gitu Pak. Ya. Nah, terus satu lagi, kalau misalnya SP3 dan RC tadi, ya kan? Katakanlah memang pelakunya terlapornya lebih dari satu. Oke. Ya kan? Yang bisa dihentikan masing-masing pelaku tanpa menghentikan pelaku yang lain. Dengan cara? Itu adalah salah satu persyaratan untuk SP3 adalah tersangka meninggal dunia, itu bisa. Misalnya 8 orang nih, atau 10 katakanlah. Satu meninggal dunia, nah salah satu di SP3. SP3-nya untuk yang meninggal dunia itu berarti? Iya, yang meninggal dunia satu aja. Oh. Dihentikan. Ya, tapi bukan dihentikan perkaranya. Ini masih debat ya. Jadi perkaranya tidak dihentikan. Tapi tersangka yang satu ini bisa dikeluarkan meninggal dunia. Jadi SP3 hanya untuk beliau aja ya? Iya. Oh. Iya, persyaratan berat juga persyaratannya. Ya kalau masih hidup nggak bisa diajukan, diambil satu, diambil dua, diambil tiga, bisa. Semua harus satu kesatuan. Harus sama-sama. Pak Guru, terima kasih. Ngobrol sama-sama. ini terang benderang, jadi memang kita clear ya soal ini SP3. Rekan-rekan NTV, terima kasih juga buat yang udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan ini isinya daging semua. Pak Guru ini luar biasa. Ingatannya masih paham semua, meski sudah berapa tahun tidak bertugas lagi. Belajar terus. Ini bukunya tadi sempat kita